Gimana nih Abang mungkin menanggapinya sebagai apa? Ya, yang pasti penangguhan penahanan itu diatur dalam KUHP ya, dari semenjak proses penyidikan ya. Lalu pun di kejaksaan juga ada kok penangguhan penahanan ya. Namun demikian itu tetap kami kembalikan kepada dalam hal ini ya majelis hakim tentunya. Pertimbangannya seperti apa, kebijaksanaannya seperti apa ya. Jadi itu memang diatur, tapi tidak ada satu keharusan harus ya, atau wah nggak boleh gitu. Jadi memang tergantung pertimbangan dari pihak majelis hakim. Tapi alasan dari penangguhan ini adalah karena untuk anak nih. Gimana nih Bang? Apalagi ini kan kasus berjalan udah Ya saya rasa itu kembali lagi ke apa namanya hati nurani ya, hati nurani dari para majelis hakim. Apakah memang menimbang oh iya ya, ini kita masih punya anak yang harus diurus apa segala. Itu makanya saya katakan kembali lagi. Tapi Bang melihat kasusnya Kani kita yang makin kesini makin panjang nih Bang. Bahkan nantinya di persidangan selanjutnya akan menghadirkan salah satu saksi penting yaitu Melvina. Gimana nih Bang? Apalagi kan kemarin sempat ditunggu-tunggu kehadirannya sebagai saksi tetapi tidak hadir karena alasan kesehatan. Ya gini, kalau bicara tentang Mbak Melvina, kebetulan Mbak Melvina itu dulu klien saya ya, terkait dengan skincare. Artinya dia orang yang cukup dewasa ketika memang dirasa atau ditemukan produknya yang kurang baik, maka dia melakukan menarik kembali dari pasar ya. Ini sepengetahuan saya. Nah, dan pertanyaan saya, apakah si saksi ini juga menjadi korban dari kita, ya kan? Menjadi korban apa keluar duit itu besar kecil, mau berapa miliar, mau berapa rupiah, mau berapa ratus ribu, berapa ratus juta. Artinya apakah Melvina ini menjadi korban? Kan itu pertanyaannya. Kalau saksi mau jadi saksi apa? Gitu loh. Jadi memang tidak ada urgensinya harus datang atau ditunggu-tunggu atau dibilang saksi kunci. Menurut kacamata kami tidak ada sih, tidak ada relevansinya atau relasinya. Oke, tapi kalau menurut Abang dengan sidang nanti lanjut besok akankah berjalan dengan kondusif atau ya harusnya kan berdasarkan hal-hal yang tidak pantas terjadi, termasuk juga penyerangan terhadap klien kami Dr. Oki setelah bersaksi di persidangan. Harusnya memang penjagaan baik itu dari pihak pengadilan itu sendiri maupun pihak kepolisian setempat ya memang harus lebih jaga ya, lebih diperketat untuk ketertiban gitu. Karena kan sungguh sangat disayangkan ketika ada pihak-pihak yang membuat gaduh dengan sengaja, sadar, bahkan dia sengaja nge-live seperti kayak Arif Apanda yang sudah kita laporkan ya di Polda Metro Jaya itu, dengan sengaja, dengan sadar dia melakukan penyerangan. Kenapa kami bilang penyerangan? Kami keluar jalan, kalau dia hanya berteriak, melemparkan pernyataan-pernyataan kotor atau yang tidak pantas ya, itu belum kami sebut penyerangan. Tapi kalau dengan sengaja dia menghampiri, dia kejar. Bahkan saya sudah bilang, stop, Anda jangan menyatakan sesuatu yang tidak benar. Betul. Anda melemparkan bahwa klien saya adalah seorang tanda kutip yang tidak baik. Saya bilang, ini punya anak loh, jangan sembarangan ngomong. Masih dikejar juga. Artinya betul-betul penyerangan itu terjadi di dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan sengaja, dengan sadar, bahkan dia kontenin ya untuk dia viralkan. Nah, ini kan perbuatan yang luar biasa kalau saya bilang. Artinya dia itu siapa? Ya, si Arif Afanda ini siapa? Kapasitasnya apa dia ke pengadilan? Kalau dia tidak bisa membuktikan, dia diundang oleh pihak pengadilan, artinya memang dia dengan sengaja datang untuk melakukan penyerangan atau membuat gaduh di pengadilan. Ini yang makanya saya minta sekali lagi kepada Subdit Kamnag Ditreskrim Polda Metro Jaya untuk segera melakukan tindakan yang tegas kepada si Arif Afanda dan kawan-kawannya ini, karena memang dia melakukan hal yang sama sudah 2 kali loh, Bran. Nanti kalau ketiga kali dia lakukan, nanti misalnya saya pukul, malah dia yang lapor, saya dipukul sunat. Ini di mana sih hukum gitu? Ya, perlindungan si pelapor ini
gimana gitu loh. Nanti kalau kami bertindak dibilang main hakim sendiri gitu ya. Bang, perihal penjagaan di PN kemarin juga sidangnya ada ricuh karena ada yang menghalang-halangi Ya. ketika nih kita mau diwawancara. Saya dapat informasi itu ya. Gimana? Saya sangat prihatin dan menyayangkan, seharusnya tidak terjadi ya. Pengadilan itu harusnya juga apa ya, bisa fokus bersidang, karena orang sidang tuh kan kalau ada gaduh, ada rusuh, apalagi ada penyerangan gitu kan, Jadi terganggu ya. jadi terganggu. Dan makanya saya sebenarnya minta lah ya untuk aparat penegak hukum, khususnya baik itu aparat pengadilan maupun kepolisian, siapapun yang diduga melakukan kegaduhan, kericuhan, penyerangan, segera ditindak Betul. gitu loh. Jangan cuma dipisahkan, dilarang, segera ditindak. Karena saat ini di persidangan ini jadi ajang untuk orang-orang mengambil keuntungan masing-masing. Ada yang lagi nge-live jualan, ada yang memang sengaja buat naikin konten. Ini kan nggak boleh, karena persidangan itu kan tempat yang mulia, ya kan? Ya. Yang harusnya kita hormati. Terlebih-lebih itu tadi saya bilang, Iya. gerombolan yang datang tidak diundang, Yes. tidak ada kepentingannya, Iya. lalu dia melakukan Membuat kegiatan, kericuhan, iya. kegiatan yang betul-betul sangat apa ya? Untuk menghina dan menguntungkan kontennya sendiri. Iya. Untuk pansos ini kan nggak Meremehkan bisa benar orang, di merendahkan tempat orang. pengadilan. Gitu. Bang Itu Sunan, untuk Dokter Okti mungkin ada update terbaru nggak? Nggak ada sementara ini nggak. Oke. Terima kasih. Bang Sunan, KBRI mungkin boleh diceritakan kedatangan hari ini ke Polres Jakarta Selatan terkait laporan apa dari kasus apa, Bang? Ya, jadi hari ini kita resmi datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diambil keterangannya ya, atau di berita acara interview itu terkait dengan laporan kami kemarin, peristiwa tanggal 12 Agustus 2025 kemarin. Tadi Barbie kurang lebih ada sekitar 25 pertanyaan ya, Iya. seputar apa yang dia lihat, apa yang dia ketahui, dan apa yang dia alami. Jadi seputar itu saja. Mungkin selain tadi ditanyakan di dalam, bukti apa aja sih Bang yang dibawa hari ini Bang untuk melengkapi BAP? Oh ya, hari ini yang kita bawa adalah surat keterangan dari rumah sakit ya, dari rumah sakit itu untuk saya dan untuk Barbie juga. Karena kalau kemarin pada saat saya diambil berita acara keterangannya itu BAI, saya sudah melampirkan video utuh ya, semenjak awal tuh siapa sih yang memancing keributan, lalu sampai di akhir kejadiannya kami sudah serahkan secara resmi dan sudah disita sebagai alat bukti. Ini kan bisa dibilang dari pihak Abang dengan Mas kan sudah dipanggil ya Bang untuk pemeriksaan BAP hari ini. Mungkin sempat mendengar dulu nggak sih dari pihak sana yang bilang